Oke, sebelum mulai, gue kepengen kalian itu menggunakan headphone, headset, ataupun speaker monitor. Ataupun speaker biasa deh, nggak apa-apa. Biar kalian tahu apa bedanya, walaupun hanya sedikit-sedikit, oke? Jangan didengar lewat HP, karena HP itu lo akan sulit membedakan apa sih bedanya gitu ya. Yang belum paham apa itu kompresor dan bagaimana cara kerjanya, kalian bisa lihat video di sini. Di situ gue udah jelasin banyak banget tentang kompresor. Tapi kenapa sih gue ngejelasin lagi kompresor di sini? Gue akan lebih detail bagaimana cara menggunakan kompresor dan apa sih tools-tools sebenarnya yang ada di kompresor. Oke, kita denger dulu ya lagunya seperti ini. Karena di kompresor selain membuat dinamiknya jadi bagus gitu ya, kompresor itu bisa mengelem. Nah, bisa merekatkan antara instrumen ini dan instrumen itu gitu. Nah, itu cara merekatkannya pakai kompresor. Makanya kenapa kompresor itu penting banget, kalian harus tahu. Kita mulai, gue pakai kompresor Fruity Limiter kompresor. Ya, walaupun namanya limiter, di sini juga bisa berfungsi sebagai kompresor. Oke, kita ubah dulu fungsinya jadi kompresor. Oke, kita mulai. Gain adalah loudness-nya. Mau dikencengin atau dipelanin. Nah, itu terletak semua ada di gain. Oke, ngerti ya? Gain. Saturasi adalah karakternya. Kan yang gue bilang di video sebelumnya ada yang namanya saturasi dan analog. Nah, itu adalah karakternya. Karakter dari kompresornya. Apakah mau ada karakternya, apakah mau hanya sebagai kompresor aja gitu. Nah, karakternya bisa kalian tentuin dari saturasi ini. Atau biasanya di kompresor-kompresor lain itu adalah analog sebutannya, oke? Kalau semakin ke bawah semakin terasa gitu. Apalagi semakin ke bawah seperti ini. Ini udah bener-bener 100% gitu. Tapi kalau misalkan segini ya karakternya dikit-dikit aja kerasa. Karena karakter ini nggak selamanya jadi bagus gitu karakternya. Makanya kalian bisa eksperimen sendiri gitu ya. Nah, itu saturasi. Nah, threshold mau seberapa ekstrim sih si kompresor ini bekerja gitu. Nah, kalau segini, berarti yang sinyal yang ini, berarti sudah kena kompres. Sinyal yang ini aman, tidak terkena kompres. Kalau kalian ekstrim seperti ini thresholdnya, nah berarti ticknya atau tag dari si kicknya itu benar-benar ke threshold sekali gitu. Makanya jarang gue kayak gitu, paling segini aja, ya sekitar segitulah. Oke, threshold kita udah dapat. Nah, sebelum masuk ke keni, biasanya kalian harus atur dulu rasionya sebelum masuk ke keni. Karena keni ini seperti lengannya si rasio gitu. Jadi kita atur dulu rasionya, misal segini ya. Nah, rasio itu seberapa ekstrim sih si sinyalnya itu terkena threshold. Nah, itu rasionya. Nih, kalau rasionya ekstrim tuh, dia semakin ke dalam gitu, semakin ekstrim gitu si threshold bekerja. Misalkan kalau gue ekstrim sekali seperti ini, seperti itu. Tapi kalau rasionya gue santai-santuy gitu, misalkan ya 2:1 gitu. Tuh, seperti itu. Si rasionya bekerja. Misalkan udah seperti ini, nah di sini ada keni, baru lu atur keninya. Nah, keni itu lengannya. Namanya juga keni gitu kan, kalau di Indonesia juga lengan. Nah, kalau keninya lurus seperti ini 0%, nah dia lurus tuh rasionya. Ya kan? Lurus seperti itu. Tapi kalau keninya kita atur, nah dia seperti ini, melengkung dia. Bisa dibilang ekstrim tapi landai gitu. Kalau keninya nggak lu atur lurus seperti ini, itu nanti suaranya ngedaking gitu. Daking tuh kayak suara tik banget gitu. Prinsipnya si threshold itu bekerja, rasio itu udah bekerja. Nah, nanti pas lagi kena sinyalnya yang di ujung situ, nah dia langsung secara ekstrim gitu kena. Tak, langsung kena. Nah, tapi kalau si keninya kita atur seperti ini, nah kenanya jadi agak landai gitu, nggak lurus. Misalkan tak gitu, tak. Nah, kalau misalkan lurus, suaranya tak gitu. Karena dia lurus gitu. Nih kayak gini. Nih keninya ekstrim nih, tuh. Kalau keninya lurus, tuh, beda kan? Kalau keninya gue ekstrimin, beda. Standar, ekstrim. Setelah komponen utamanya, fundamentalnya diketahui, ya keninya nggak usah ekstrim-ekstrim lah. Ya sekitar segini lah cukup. Kalian dapat gitu, ini adalah fundamental dari kompresi gitu. Beralih ke envelope-nya, attack. Oke, kita mulai dari attack. Nah, attack itu adalah kapan sih mulai bekerjanya si ini semua dalam sinyal lo. Itu attack. Ini semua kapan kerjanya? Nah, itu ditentukan oleh attack-nya. Kalau attack-nya seperti ini, nanti-nanti aja gitu bekerjanya. Misalkan di sini, kalau lo attack-nya 0 seperti ini, nah dia bekerjanya di sini pas banget. Langsung kena, pak
gitu langsung kena. Tapi kalau attack-nya nanti-nantian kayak misalkan seperti ini, ya mungkin nanti attack-nya akan bekerjanya di sini gitu. Set gitu, attack-nya set gitu. Contoh, tuh dia langsung bekerja, langsung kena gitu. Nah tapi kalau attack-nya gue santuy aja. Nih kita lihat, tuh nanti kenanya pas lagi di sini. Bisa dibilang ini attack-nya fast, yang kayak begini fast. Atau bahasa kitanya kita pakai bahasa kita aja deh. Di sininya nggak santuy, oke? Di sininya santuy. Nah gitu, nggak santuy. Di sininya kalem. Yeah. Kalem itu bisa nggak santuy, kalem itu bisa santuy gitu loh, ya. Tapi kalau di sini sih hitungannya udah santuy lah ya. Nah ini udah santuy. Tapi kalau kayak gini nggak santuy nih. Tuh dia langsung bekerja gitu. Nah itu adalah attack-nya. Seberapa cepatnya sih kayak begini-ginian kena sinyal lo. Nah, rel ini adalah release. Nah, release itu hampir sama kayak attack, hampir sama cuma beda banget. Attack itu kan kayak gini ya tadi ya. Kapan nih dia mulai bekerjanya? Set, misalkan di sini atau cepet di sini atau lambat di sini. Ini nih, yang ini nih, release nih. Nih yang ujung-ujung ini nih. Nah, itu rilisnya. Kalau rilisnya semakin ekstrim, nah rilisnya berarti dia sampai ke sini-sini dia kena. Kalau rilisnya cepet, ya paling di sini-sini dia doang gitu. Masih gantung gitu. Nih kayak gini. Nah, tuh. Karena rilisnya lambat. Jadi gantung dia. Misalkan rilisnya cepat. Tuh, rilisnya jadi cepat. Ibarat kata, dalam satu kick ini, si ininya udah mulai mau habis, rilisnya juga habis gitu. Ya udah selesai sebelum ngehit selanjutnya. Tapi kalau rilisnya lu lambatin, nah rilisnya masih di sini, masih berapa persen. Nah, udah kena lagi, kena hit lagi ya. Jadi dia jadi ngegantung gitu. Nah, sama seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu adalah release. Sustain tuh kayak pertengahan attack dan release. Pas setelah attack bekerja, sebelum release bekerja, ada sustain di tengah-tengahnya. Nah itulah namanya sustain. Tapi kompresor pada umumnya jarang sih ada sustain. Oke, sustainnya semakin lama bekerja, maka di tengah-tengah sini, maka jadi santuy gitu. Jadi gak ada yang kena gitu. Ya karena di pertengahan ini dibikin santuy gitu. Tapi kalau sustainnya cepet, tuh dia langsung bekerja aja antara kedua ini. Lo ingat aja, sustain tuh seperti di pertengahan antara attack dan release. Dah, itu aja dah. Sekarang kita pakai kompresor kesukaan gue. Karena ini kan kick ya. Kick itu biasanya di mono dia kan. Nah, kita pakai kompresor API 2500 mono. Biasanya kalau kompresor itu ada view meternya. Ini bisa kalian atur GR atau GR. GR ini adalah gain reduction. Mode view-nya, display-nya gitu. View meter. Nah, view meternya biasanya gue GR. Atau gain reduction. Jadi gue pengen tahu seberapa besar sih sinyal itu di reduction gitu, di reduce gitu. Nah ini GR. Out itu ya sinyal keluarnya, berapa dB. Nah berarti si gain reduction ya, gainnya sudah mulai bekerja nih si thresholdnya nih. Antara 0, nih misalkan kalau thresholdnya ekstrim, nah berarti gain reduction ya, berarti sudah kena segini. Ya tuh. Kalau gue sih, kalau kick yang kayak gini, biasanya sih gue di -2 juga udah cukup gitu. Ya gue kurangin dikit. Nah attack yang tadi gue bilang, ada yang santuy, ada yang gak santuy. Nah gue kepengen gak santuy. Nah dia langsung bekerja. Nah rasionya yang tadi, kalian bisa atur tuh, sesuai aja. Semakin ekstrim rasionya, maka GR-nya akan semakin ekstrim juga. Lihat nih, tuh kan. Semakin ekstrim karena rasionya ekstrim gitu. Kalau rasionya santuy, Nah rilis yang tadi seberapa lama sih si rasio dan bla bla blanya ini bekerja gitu. Ini suara kick kan cuma deng gitu. Nah itu kan cepet ya, berarti rilisnya kita cepetin aja. Nah kalau semakin cepet, tuh dia baliknya jadi semakin cepet deh. Kalau rilisnya lambat, tuh baliknya agak lebih lambat. Karena ya rilisnya lambat gitu. Di sini ada tune, yang tadi ada kni ya enggak. Mau hard, medium atau soft. Kalau hard yang tadi yang lurus banget, nah itu hard. Nah kalau kninya belok, berarti dia soft. Nih kalian bisa lihat aja tuh bentuknya tuh. Kalau medium ya agak melengkung. Kalau hard tuh terlalu ngedaking. Nah gue pakai medium aja di sini. Di sini ada detektor ya. Mau lu kompres sebagai apa sih? Load itu berarti bener-bener ekstrim banget ya. Bener-bener loudness-nya yang dikompres. Tapi kalau medium ya antara normal dan load pertengahan. Kalau normal ya normalnya aja si kompresor itu bekerja gitu. Ini normal. Tapi kalau load ya suaranya bener-bener jadi kecil. No, ini juga jadi ekstrim tuh GR-nya. Tapi tune-nya jadi bagus suaranya.
Nih ya, denger nih. Ini tune loud. Ini normal. Iya nggak? Tune loud. Ini normal. Kalau load itu jadi kayak kompres banget, tapi ada karakter yang baru lagi gitu. Gak apa-apa sebenarnya kalian pakai load. Oke, pakai load. Tapi di sininya terlalu ekstrim. Ya udah, rasionya kita kurangin lagi aja. Atau segini. Nah, ya enggak. Seperti biasa, gue kalau pakai kompresor itu, kalau ininya udah didapetin semuanya, levelnya gue mau cari dulu. Oh, segini level aslinya. Kan suaranya jadi kekompres dan suaranya jadi kecil gitu kan. Nah, biasanya gue make up suaranya jadi seperti semula. Misalkan nih sebelum pakai, nih sesudah. Kalian atur tuh, jangan dibodohi sama suara ya. Jangan dibodohi sama suara level gitu. Kalau bisa sama aja suaranya. Jangan pakai kompresor itu suaranya lebih besar gitu, jangan. Dan di sini ada karakternya. Ya bisa dibilang ini saturasi gitu. Ini bisa lo pakai atau enggak? Ya gue sih gue pakai gitu. Karena ya lumayan bagus nih karakternya si API ini. Sebenarnya kompresor gitu aja. Semoga kalian mengerti sekali apa itu tools-toolsnya. Gue udah jelasin sedetail ini dan selama ini nih video gue baru bikin. Kalian harus paham itu semua. Gak boleh gak. Jadi jangan ada nanya lagi, bang kompresor tuh apa, kompresor apa. Lo kebangetan lo. Cukup sekian video kali ini. Gue ucapkan terima kasih. Nantikan terus video gue selanjutnya. Oke, bye.